Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Oktaresa. Izinkan saya memaparkan materi dari ujian akhir semester mata kuliah Digital Auditing 1 yang berjudul Prosedur Penilaian Risiko dalam Audit Laporan Keuangan berdasarkan ISA 315 dan ISA 240. Latar belakang. Audit atas laporan keuangan merupakan kegiatan profesional yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam rangka memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan suatu entitas. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko salah saji material baik yang timbul dari kesalahan error maupun dari kecurangan fraud. Penilaian atas risiko salah saji material merupakan langkah krusial yang menentukan arah dan fokus prosedur audit lebih lanjut. Oleh karena itu, auditor diwajibkan untuk memahami secara mendalam lingkungan entitas, sistem pengendalian internal, serta faktor-faktor risiko lainnya yang dapat memengaruhi integritas informasi keuangan. ISA 315 menekankan pentingnya pemahaman auditor terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk struktur organisasi, jenis industri, sistem pengendalian internal, serta faktor eksternal yang memengaruhi risiko audit. Sementara itu, ISA 240 mengharuskan auditor untuk memiliki sikap skeptisisme profesional dan mengakui bahwa terdapat risiko bawaan dari kecurangan yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud prosedur penilaian risiko dalam audit? Yang kedua, apa tujuan dan jenis prosedur tersebut menurut ISA? Yang ketiga, bagaimana pemahaman entitas dan pengendalian internal mendukung proses ini? Tinjauan teoritis. Yang pertama, penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan proses sistematis yang dilakukan auditor untuk mengidentifikasi dan menilai kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Baik akibat kesalahan maupun kecurangan, hasil penilaian ini menjadi dasar dalam merancang prosedur audit yang relevan dan efektif. Yang kedua, tujuan prosedur penilaian risiko. Berdasarkan ISA 315, prosedur penilaian risiko bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi. Yang kedua, memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai entitas dan lingkungannya, termasuk sistem pengendalian internal. Yang ketiga, menentukan respon audit yang sesuai terhadap risiko yang teridentifikasi. Yang ketiga, jenis prosedur penilaian risiko mengacu pada International Standard on Auditing ISA 315. Terdapat tiga jenis prosedur utama yang digunakan dalam proses penilaian risiko, yaitu wawancara inquiries, yang kedua pengamatan dan inspeksi observation and inspection, yang ketiga prosedur analitis prosedur. Yang keempat, pemahaman terhadap entitas dan pengendalian internal. Pemahaman yang menyeluruh terhadap entitas merupakan persyaratan utama bagi auditor dalam menilai risiko salah saji material secara efektif. Adapun elemen-elemen yang harus dipahami auditor meliputi yang pertama industri dan regulasi, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga strategi dan risiko bisnis. Untuk yang keempat, sistem akuntansi dan kontrol internal sesuai ISA 315.11 dan ISA 315.12. Untuk studi kasus, profil perusahaan PT Sentosa Jaya Abadi merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi perangkat elektronik rumah tangga dan berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Dalam 3 tahun terakhir, perusahaan menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, sebagai bagian dari strategi ekspansi nasional, manajemen menetapkan target peningkatan laba bersih sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Target tersebut mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi penjualan yang lebih agresif. Untuk permasalahan audit, dalam proses audit atas laporan keuangan tahun
buku 2024, auditor independen mengidentifikasi adanya lonjakan penjualan yang tidak wajar pada bulan Desember. Berdasarkan pola historis, volume penjualan di bulan tersebut cenderung stabil, sehingga lonjakan ini menimbulkan kecurigaan terkait kewajaran pengakuan pendapatan. Prosedur penilaian risiko. Untuk menanggapi temuan awal tersebut, auditor melaksanakan serangkaian prosedur penilaian risiko sebagian berikut. Yang pertama, wawancara, tekanan laba, diskon agresif, dan distributor baru. Yang kedua, observasi, kontrak tanpa bukti kirim, faktur fiktif. Yang ketiga, analitis rasio piutang naik, margin turun, anomali persediaan. Respon auditor. Sebagian respon terhadap risiko yang teridentifikasi, auditor melakukan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, konfirmasi pelanggan. Yang kedua, audit forensik terbatas. Yang ketiga, evaluasi ulang kontrol internal. Yang keempat, opini audit wajar dengan pengecualian. Kesimpulan, prosedur penilaian risiko merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses audit laporan keuangan. Keberhasilan auditor dalam mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, sangat menentukan kualitas dan keadaan hasil audit yang disampaikan. Berdasarkan ketentuan dalam International Standard on Auditing ISA 315 dan ISA 240, auditor diwajibkan untuk melaksanakan berbagai prosedur penilaian risiko yang mencangkup wawancara, inquiries, pengamatan dan inspeksi, observation and inspection, serta prosedur analitis prosedur. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap entitas, lingkungan operasionalnya, serta efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam merancang prosedur audit lebih lanjut, baik yang bersifat pengujian, pengendalian, test of control, maupun prosedur substantif. Dengan menjelaskan prosedur penilaian risiko sesuai standar yang berlaku, auditor dapat memberikan opini audit yang objektif, andal, dan berintegritas, yang pada akhirnya mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas yang diaudit. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya.